Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Cahyaning Putri. Saya dari kelas Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank G dengan nomor NIM 21050110114. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas atau mereview materi yang telah saya dapat dari awal semester hingga pertengahan semester. Dengan total ada 5 materi, yakni yang pertama ada uang dan lembaga keuangan, yang kedua ada Bank Sentral atau Bank Indonesia, yang ketiga ada Bank Umum Konvensional, dan yang keempat ada Bank Umum Syariah, yang terakhir ada BPR Konvensional, dan ada BPR Syariah. Pada materi pertama yakni ada uang dan lembaga keuangan. Tentunya sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita tidak akan lepas dari yang namanya uang. Karena pada zaman modern ini, uang telah disahkan sebagai alat transaksi jual beli yang sah. Uang juga bisa membuktikan seberapa besar kekayaan yang telah dimiliki oleh seseorang. Adapun jenis uang, ada uang kartal atau uang kertas, kemudian ada uang giral. Peran lembaga keuangan yakni peran antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana investor ke perusahaan. Pembahasan kedua kali ini yakni ada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Bank Sentral atau Bank Indonesia ini adalah bank yang ada di suatu negara. Sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter yang ada di wilayah negara. Tentunya sebagai negara yang modern, sebagai negara yang maju, akan memiliki bank sentral sebagai pengatur dari keuangan yang ada di negara tersebut. Ada juga negara yang tidak memiliki bank sentral, tetapi pada saat ini hampir seluruh negara telah memiliki bank sentral di negara tersebut. Bank sentral juga bisa bertugas menjaga stabilitas keuangan nilai mata uang, mengatur sistem finansial, kemudian mengendalikan jumlah uang yang beredar agar tidak terjadi inflasi maupun deflasi. Kemudian ada juga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi sistem perbankan yang ada di suatu negara. Bank sentral ini tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi jika bank umum konvensional itu berhubungan langsung dengan penyaluran kredit dari masyarakat. Nah, untuk pembahasan kita yang ketiga kali ini ada Bank Umum Konvensional. Bank Umum Konvensional ini menerima dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kepada masyarakat melalui pinjaman, tentunya dengan ada bunga bank sebagai keuntungan dari Bank Umum Konvensional itu. Bisa juga bertugas untuk membantu transaksi masyarakat dengan masyarakat negara lain atau membantu transaksi dalam sistem internasional. Dan Bank Umum Konvensional ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Pada pembahasan yang keempat yakni ada Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia yakni Bank Muamalat. Dalam melakukan kegiatannya, Bank Umum Syariah ini tidak boleh bertentangan dengan syariat yang telah ditentukan. Adapun peran yakni memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada saat ini telah tersedia seperti ada Mandiri Syariah dan yang lain-lainnya. Kemudian mengapa masyarakat lebih tertarik bermitra dengan Bank Umum Konvensional daripada Bank Umum Syariah? Tentunya jika kita ingin bermitra dengan Bank Umum Syariah, itu akan ada aturan-aturan yang lebih rumit daripada jika kita bermitra dengan Bank Umum Konvensional yang tidak
teratur dengan aturan-aturan syariah. Jadi, masyarakat lebih memilih bermitra dengan bank umum konvensional daripada bank umum syariah yang sistemnya telah diatur oleh aturan-aturan syariah. Pembahasan yang kelima kali ini yakni ada BPR dan BPR syariah, di mana BPR itu singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat. BPR ini sudah kita jumpai di banyak kota, dari kota kecil hingga pelosok-pelosok kecamatan. Sedangkan di kota-kota besar popularitas dari BPR ini kalah jauh dari bank umum. BPR ini memang dari awal itu ditujukan kepada masyarakat-masyarakat terpencil yang tidak bisa terjangkau oleh lembaga keuangan yang lainnya. Sistem BPR ini lebih terbatas karena tidak melayani jasa lalu lintas pembayaran. Adapun perbedaan dari BPR konvensional dan BPR syariah, yang pertama yakni ada dalam sistem operasionalnya. Jika BPR syariah itu menjalankan kegiatannya itu berlandaskan nilai dan prinsip syariah, tetapi BPR konvensional itu tidak memakai sistem tersebut. Kemudian investasi. Jika BPR umum itu boleh berinvestasi di semua usaha, tapi jika BPR syariah itu mengharuskan kegiatan usaha kita itu yang didanai itu tidak melanggar dari syariat-syariat yang telah ditentukan sejak awal. Kemudian ada hukum yang berlaku di BPR dan BPR syariah. Jika seluruh operasional dari BPR konvensional itu menganut hukum yang berlaku di Indonesia, maka BPR syariah itu berlandaskan dari kaidah syariah, tidak seperti bank umum konvensional. Sistem keuntungan BPR dan BPR syariah. Jika sistem keuntungan BPR konvensional atau BPR umum itu tidak menerapkan sistem bagi hasil, tetapi BPR syariah itu menerapkan sistem bagi hasil, seperti adanya pembiayaan mudharabah, kemudian musyarakah, murahabah, qadrul hasan, bai bid sama, ajil, dan yang lain-lainnya. Sebagai masyarakat tentunya kita bisa membedakan antara BPR syariah dan BPR konvensional. Untuk bermitra dengan salah satu dari lembaga keuangan itu, maka kita harus mempertimbangkannya dengan matang-matang keuntungan dan kelebihan dari kita bermitra dengan lembaga keuangan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.